Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada malam ini saya akan membawakan tema kita yaitu adalah 3 perkara pencegah 3 perkara lainnya. Ini saya baca dari kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Apa sih 3 perkara pencegah 3 perkara lainnya? Malik bin Dinar, ya, radhiyallahu anhu, dia berkata, cegahlah 3 perkara dengan 3 perkara yang lain, sehingga engkau benar-benar termasuk orang yang beriman. Jadi ada 3 perkara yang sebenarnya kita bisa mencegahnya, dan mencegah 3 perkara itu dengan 3 perkara lagi. Nah, yang pertama adalah, kata beliau, ya, takabur. Ya. Sifat takabur adalah sifat di mana orang membanggakan, membesarkan dirinya, menganggap dirinya yang paling berkuasa, menganggap dirinya yang paling hebat, menganggap dirinya yang paling pintar, menganggap dirinya yang paling kaya, sehingga dia membesarkan dirinya. Atau bahasa kitanya itu sebenarnya sombong, ya. Nah, sifat takabur ini itu adalah sifatnya manusia. Ya. Orang paling suka membesarkan dirinya. Baik dengan lisannya, Ibu kalau pernah menonton film Titanic, ya, dan itu dibuat oleh seorang ahli kapal berkebangsaan Inggris, karena memang dibuat oleh orang Inggris, ya. Dalam sebuah ucapannya dia mengatakan di masa tersebut kapal Titanic itu adalah kapal yang sangat besar, mewah dan gede, yang rute perjalanannya dari Inggris menuju Amerika melewati Samudra Atlantik. Katanya kapal ini canggih. Kapal ini dibuat dengan high teknologi yang tinggi. Ya. Jangankan ombak besar, badai, Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkannya. Dan itu belum dicatat oleh orang saat itu, Pak, pernyataannya. Nah, apa yang terjadi? Ya, difilmkan itu kapalnya, itu kan cerita di kapal itu. Ya. Kapal itu tenggelam sebelum dia sampai ke Amerika karena dia menabrak gunung es. Ini contoh bahwa manusia itu memang dia membesarkan dirinya, ya, mengagungkan ilmu yang dimilikinya, mengagungkan apa yang dia rasa tidak punya saingan dia, gitu. Dan ini adalah sifatnya manusia, takabur. Kalau saat kita berkuasa atau saat kita memiliki kekuatan daya, sifat sombong itu jangan sekali-kali ada dalam diri kita. Firaun karena kesombongannya dia ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Laut yang warnanya sebenarnya tidak merah, Ibu, ya. Namanya Laut Merah. Tapi kalau saya baca di sejarahnya, Laut Merah itu memang di pinggiran pegunungan di Jazirah Arab itu, pegunungannya itu memang bebatuan dan gunung yang memanjang di sepanjang Laut Merah itu memang warnanya merah. Sehingga mungkin itu sejarahnya disebut dengan Laut Merah. Dan itu orang Arab yang beri namanya. Jadi bahasa Arabnya adalah Bahrul Ahmar. Bahrul Ahmar itu bahasa Arab yang artinya adalah Laut Merah. Tapi warna airnya sama dengan warna air laut pada umumnya, yaitu biru. Tenggelam di situ.
Kalau kita misalnya menolak sejarah, tidak percaya pada sejarah, ada buktinya. Okay. Mayat Firaun yang mengejar Nabi Musa itu, Ramses II itu, ada sekarang di Museum Kairo. Itu karena kesombongan. Dan banyak contoh-contoh lagi yang Allah tunjukkan kepada kita, manusia sekarang ini. Korun, dia merasa sombong dengan kekayaannya, habis tenggelam ke dalam perut bumi. Dia beserta hartanya ditenggelamkan oleh Allah. Maka kalau kita tidak boleh memiliki sifat takabur itu, lalu bagaimana pencegahnya? Pencegah sifat takabur itu adalah tawaddu. Tawaddu itu artinya apa? Rendah hati. Jadi bukan rendah diri ya, beda. Kalau rendah diri itu dengan rendah hati itu beda. Kalau konotasinya rendah diri itu tidak baik. Jadi rendah hati, bahwa kita tidak perlu menyombongkan diri. Kan ada orang melihat seseorang tuh dari penampilannya. Ketika meremehkan orang dengan tampilannya yang miskin, ternyata orang yang berpenampilan sederhana itu bukan orang sembarangan. Padahal kita suka melihat orang tuh dari pakaiannya. Makanya sampai ada pepatah yang mengatakan, jangan melihat buku dari sampulnya. Ya. Sering terjadi orang merendahkan orang, melihat dengan sudut mata. Ketika orang berpakaian sederhana, sementara yang lain berpakaian mewah, ya. Ketika orang menunjukkan dirinya dengan tidak banyak omong, padahal dia sesungguhnya orang pintar dan orang yang banyak tahu. Tetapi orang yang tidak banyak tahu justru banyak omongnya. Dan kita kadang sering melihat orang-orang yang seperti itu dengan direndahkan. Maka sifat yang terbaik untuk mencegah takabur itu adalah tawadhu, rendah hati. Dipuji oleh orang, bapak kan lebih pintar dari saya. Enggak, ilmu saya cuma sedikit. Bapak lebih kaya dari saya. Enggak, apa yang saya miliki itu tidak seberapa. Wah, tawadhu. Bapak orang berpengaruh, bapak tinggal nelpon, tinggal ngomong sama orang itu, bapak bisa. Enggak, apalah saya ini, saya orang biasa, orang kecil. Jadi orang-orang yang rendah hati ini, itu adalah orang-orang yang memang memiliki sifat yang bisa mencegah sifat takabur. Karena setinggi apapun jabatan seseorang, sebanyak apapun harta seseorang, kalau dia tawadhu, maka dia senantiasa akan mulia di sisi Allah. Sulaiman tuh kurang hebat apa dia, Bapak Ibu? Nabi Sulaiman, angin itu adalah kendaraannya. Ya, jadi kalau kita membayangkan karpet terbang ya di sinetron-sinetron itu, nah kita menggambarkan Nabi Sulaiman itu seperti itu. Kenapa? Angin itu kendaraannya, dia bisa taklukkan angin. Dan dia adalah seorang panglima militer, sebagai pemimpin, sebagai raja, yang tentaranya jumlahnya banyak dan memiliki kekuatan militer yang luar biasa, yang tidak terkalahkan di zamannya. Tapi Bapak Ibu, ketika pasukannya melewati jalan, lalu jalan yang dilewati itu ada koloni semut yang menyeberang, cuma semut, dia hentikan seluruh pasukannya supaya tidak melindas semut yang sedang berjalan. Contohnya sangat sederhana oleh Allah berikan. Ya. Semut, apa sih nilainya semut mungkin bagi kita gitu kan. Tetapi bagi Sulaiman, seorang yang berkuasa, seorang yang luar biasa, ya, menghormati makhluk Allah, tidak ingin dia pasukannya tidak boleh menginjak semut sampai semut itu benar-benar melewati jalan tersebut. Lalu yang kedua adalah rakus. Ini tamak.
Rakus ini sifat manusia. Manusia tuh segala-gala dimakan, Bapak Ibu. Manusia semua makanan dimakan. Minyak dimakan, ditimbun kan? Aspal ya dimakan, dikorupsi kan? Semua dimakan oleh manusia. Ya. Kenapa? Karena itulah rakusnya manusia. Bahkan diumpamakan kalau dikasih satu lembah penuh emas perhiasan, dia akan minta lagi satu lembah yang penuh dengan emas perhiasan lagi. Begitulah sifat manusia, saking rakusnya manusia itu. Dan itu memang sifat manusia. Jadi kalau ada orang rakus, di tangannya sudah ada makanan, masih ada yang mengambil makanan yang lain, wah itu sifat yang harus kita hilangkan. Jadi sifat serakah ini memang sifat manusia. Ya, rakus. Kadang saking rakusnya kita ya, perut kita tuh sebenarnya sudah kenyang, tapi kita masih isi perut kita dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga kita kalau terlalu banyak makan itu kan sangat berpengaruh pada tubuh kita, ya, berpengaruh pada kesehatan kita. Kalau kita semua makanan dan air semua, ya. Apalagi sekarang kayak kita di Jogja ini kan, yang namanya jenis minuman-minuman yang dijual orang di outlet itu macam-macam, Bapak Ibu ya. Dulu kita minumnya tahunya Thai tea gitu ya. Sekarang macam-macam gitu. Yang namanya jenis minuman dan kita coba semua ya. Kalau kita minum secukupnya sebatas wajar itu silakan. Jadi rakus ini ya, segala doyan, segala dimakan walau belum tentu cocok buat kesehatan. Kadang-kadang bukan kita yang punya pun kita makan, bukan milik kita pun kita embat ya. Nah, ini harus kita jauhkan. Dan apa pencegah sifat rakus ini adalah qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau kita sudah merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita, enggak usah kita mengambil yang bukan hak kita. Enggak usah kita berbohong agar mendapatkan yang bukan hak kita. Enggak usah kita memakan segala-galanya kalau itu tidak dimaui oleh tubuh kita. Karena selama ini kita terlalu mengikuti selera, ya, dan mengabaikan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau kita qanaah, tubuh enggak butuh itu udah stop, jangan kita lakukan. Ya, makanan pun begitu. Ini makanan enggak baik, udahlah saya makan yang tubuh saya butuhkan. Kalau kita ingin makan itu kan semuanya kan makanan-makanan yang belum tentu sesuai dengan tubuh kita. Karena kita nggak merasa cukup dengan makanan yang sehat buat tubuh kita. Usus tuh nggak butuh makanan-makanan yang seperti itu, ya, yang bisa melukai lambung kita. Apalagi kalau kita sudah punya penyakit asam lambung. Dalam kehidupan kita ini makanan, pakaian, rumah dan segala macamnya, kita itu merasa cukup saja. Di Jakarta kenapa jalan kok selalu macet? Padahal jalan itu atas bawah ada semua, Pak. Tol di tengah kota ada semua, Pak. Tapi orang-orang kaya di Jakarta itu ya, satu rumahnya 4 kadang sekeluarga, isi mobilnya bisa 5, bisa 6. Lebih banyak jumlah mobil daripada jumlah penghuninya. Mulai sekarang untuk tubuh kita, untuk makanan kita, untuk pakaian kita, untuk rumah kita, ya secukupnya saja, tidak usah berlebihan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, hasad. Nah, ini dengki. Sifat hasad ini, sifat iri ini adalah kita itu ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu sirna. Lah kok bisa? Ada orang lebih kaya dari kita, lebih hebat dari kita nggak suka. Loh kok dia yang kaya? Kok dia lebih hebat dari kita? Ada orang baru beli mobil, lalu bilang, saya mestinya lebih pantas punya mobil, bukan dia. Lalu muncul sifat-sifat, semoga nanti mobilnya hilang, semoga mobil dicuri ada orang. Atau ada ucapan-ucapan, alah paling mobil tapi dapat utang. Itu hasad, itu sifat iri, dengki. Padahal kita diajarkan dalam agama,
Sifat hasad inilah yang membuat darah pertama tumpah di dunia ini. Yaitu darah siapa Bapak Ibu? Habil. Si Qabil iri dengan Habil. Kenapa Habil yang diterima kurbannya oleh Allah? Habil dapat pasangan yang lebih cantik, Qabil tidak. Lalu dia iri. Bagaimana caranya supaya kenikmatan yang didapat oleh Habil itu sirna? Bahkan dia melenyapkan nyawa adiknya sendiri. Sifat hasad, dengki. Makanya dalam Al-Quran Bapak Ibu sering baca itu ya, dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu bahasa Indonesia yang sudah berasal dari bahasa Arab ya. Dan dari kejahatan ya, orang yang dengki apabila ia mendengki. Jadi saking bahayanya sifat dengki. Kalau kita sudah punya sifat ini atau manusia punya sifat, kalau bahasa lainnya syirik kali ya, bukan syirik kepada Allah gitu ya. Syirik dia melihat kelebihan dan kemuliaan yang diterima oleh orang, lalu dia ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang itu hilang atau sirna. Nah, bagaimana cara menghilangkannya sifat hasad atau iri ini? Yaitu sifatnya yang menghilangkannya adalah santun. Jadilah kita orang yang santun, tidak suka benci dengan kemuliaan yang dapat oleh orang, kebaikan oleh orang lain. Jadilah kita yang ucapan orang, Pak punya mobil baru ya, selamat ya Pak, punya mobil baru ya, kapan-kapan saya boleh ya naik, kan enak ya. Ini mobil baru, utang di mana nih, gitu kan? Udah kelihatan nggak sukanya gitu. Ya yang kayak gini yang nggak boleh. Tapi kalau kita santun, alhamdulillah tetangga saya punya rumah baru, ikut senang. Tetangga saya mendapat rezeki yang banyak, ikut senang. Bukan kita justru punya perasaan-perasaan dengki di mana kita ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang dari orang tersebut. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan malam ini. Makasih atas perhatiannya. Itu sedikit ilmu yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua, agar kita amalkan, dan semoga kita diparingi Gusti Allah sehat senantiasa Bapak Ibu nggih, dalam segala aktivitas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.